Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Asma Nifah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas public speaking dan presentation. Terima kasih. Apa itu public speaking dan presentation? Public speaking adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri dan efektif dalam berbagai konteks, mulai dari pidato di depan audiens besar, presentasi di hadapan rekan kerja, hingga diskusi kelompok. Tujuan dari public speaking adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas dan meyakinkan, serta mempengaruhi pemikiran atau perilaku audiens. Sedangkan presentasi adalah suatu bentuk public speaking yang lebih terstruktur dan terfokus. Biasanya, presentasi melibatkan penyampaian informasi atau gagasan tentang topik tertentu kepada audiens yang ditargetkan. Nah, presentasi seringkali dilakukan dalam konteks profesional, seperti tempat kerja, seminar, konferensi, atau acara bisnis lainnya. Kemudian, mengapa sih kita harus melakukan public speaking dan presentasi dengan baik dan efektif? Yang pertama adalah untuk memperkuat komunikasi. Jadi dengan berlatih, menyampaikan ide, gagasan, dan informasi secara lisan, kita dapat mengasah keterampilan komunikasi kita dan menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, untuk meningkatkan kepemimpinan kita, dengan menjadi seseorang yang mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain melalui kata-kata, seseorang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dan memimpin mereka menuju tujuan yang sama. Kemudian untuk mendorong adanya inovasi dan perubahan dengan berbagi ide dan visi dengan orang lain, kita dapat membangun dukungan untuk ide-ide baru dan memotivasi orang lain untuk berpartisipasi dalam proses perubahan yang positif. Kemudian, apa aja sih aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentation? Yang pertama adalah aspek komunikasi verbal, kemudian aspek komunikasi nonverbal, aspek artikulasi dan intonasi suara, aspek mengenal audiens, aspek persiapan yang matang, aspek manajemen waktu, aspek penggunaan cerita dan contoh, aspek evaluasi, serta aspek alat bantu visual. Kemudian, apa sih aspek komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini, yaitu adalah kesesuaian bahasanya. Jadi, gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens dan hindari penggunaan istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh semua orang. Kemudian adalah ketepatan waktunya. Jadi pastikan penggunaan kata-kata dan kalimat yang tepat dalam konteks waktu yang diberikan. Jangan terlalu berlarut-larut ataupun jangan juga terlalu singkat. Kemudian adalah argumentasi. Jadi bangun argumen Anda dengan logis dan jelas. Gunakan fakta, statistik, dan contoh konkret untuk mendukung klaim Anda. Nah, kemudian ada aspek komunikasi nonverbal. Apa sih aspek komunikasi nonverbal itu? Jadi komunikasi nonverbal adalah segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata. Jadi lebih ke ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan mata, intonasi suara, dan bahkan penampilan fisik seseorang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini termasuk ada kontak mata, yaitu untuk menunjukkan ketertarikan pembicaraan, kepercayaan diri, dan keterlibatan pembicara terhadap audiensnya. Kemudian adalah jangan lupa untuk selalu tersenyum, karena senyum dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih santai dan positif saat public speaking. Kemudian adalah gestur tangan. Gestur tangan yang tepat dapat membantu memperjelas dan memperkuat pesan verbal kita. Kemudian adalah artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi adalah cara seseorang mengucapkan kata-kata secara jelas dan terpisah. Sedangkan intonasi suara adalah variasi dalam nada atau pitch suara seseorang ketika berbicara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini yaitu ada artikulasi kata. Jadi pastikan untuk mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tepat. Kemudian adalah kecepatan berbicara. Berbicara terlalu cepat dapat membuat sulit bagi audiens untuk mengikuti. Sementara berbicara terlalu lambat dapat membuat mereka bosan. Jadi jangan lupa temukan kecepatan berbicara yang nyaman dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian adalah intonasi suaranya. Jadi gunakan variasi dalam intonasi suara Anda untuk menambahkan ketertarikan dan menyoroti poin-poin penting dalam presentasi kita.
Kemudian adalah jangan lupa untuk mengenal siapa sih audiens kita, karena pemahaman tentang siapa audiens kita akan membantu speaker menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini, yaitu adalah penyesuaian level bahasa. Jadi kita harus menyesuaikan level bahasa kita dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan audiens. Kemudian ada relevansi konten. Jadi pastikan materi yang disampaikan relevan dengan minat dan kebutuhan audiens. Kemudian adalah respons terhadap audiens. Jadi dengarkan tanggapan dan pertanyaan dari audiens dengan sesama, kemudian tanggapi dengan baik. Kemudian adalah persiapan yang matang. Persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan dalam public speaking dan presentasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini, yaitu adalah lakukan penelitian yang mendalam tentang topik yang akan disampaikan, kemudian pahami dengan baik materi yang akan dipresentasikan tersebut untuk memastikan keakuratan dan keaslian informasinya. Kemudian, jangan lupa untuk menyusun materi presentasi dengan struktur yang jelas dan terorganisir. Kemudian, jangan lupa untuk latih presentasi secara berulang-ulang untuk meningkatkan percayaan diri dan memastikan kelancaran penyampaian pesan. Kemudian adalah manajemen waktu. Manajemen waktu yang efektif adalah kunci untuk menjaga presentasi tetap relevan dan terorganisir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini, yaitu adalah penetapan waktunya. Jadi pastikan untuk mengalokasikan waktu kita dengan bijaksana untuk setiap poin penting tanpa terburu-buru. Kemudian penggunaan waktu secara efisien, jadi hindari mengulur-ulur waktu atau terlalu lama pada poin-poin yang kurang penting. Kemudian adalah kesiapan untuk pertanyaan, jadi sisakan waktu dalam presentasi kita untuk pertanyaan dari audiens. Tetapi pastikan juga kita tetap dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian adalah aspek penggunaan cerita dan contoh. Penggunaan cerita atau contoh penting untuk mengilustrasikan poin-poin dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh audiens. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini, yaitu adalah relevansi dan cerita contohnya. Hal ini akan membantu audiens untuk lebih memahami dan terhubung dengan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian adalah kejelasan dan konsistensinya. Jadi hindari cerita yang membingungkan atau contoh-contoh yang bertentangan dengan pesan utama. Kemudian adalah emosi dan imajinasi, karena hal ini akan membuat presentasi kita lebih menarik dan dapat meningkatkan daya ingat audiens. Kemudian adalah aspek evaluasi. Evaluasi adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas presentasi kita di masa yang akan datang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini, yaitu adalah feedback dari audiens, karena evaluasi dari sudut pandang mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan presentasi. Kemudian adalah evaluasi diri sendiri dengan cara meninjau rekaman presentasi kita, kemudian cari cara untuk mengasah kemampuannya. Kemudian adalah belajar dari pengalaman. Terimalah setiap kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan gunakan pengalaman tersebut untuk meningkatkan presentasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian adalah aspek alat bantu visual. Alat bantu visual dapat membantu memperjelas dan memperkuat pesan yang akan disampaikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini, yaitu adalah relevansinya. Jadi pastikan alat bantu visual yang kita gunakan relevan dengan materi yang akan dipresentasikan. Bisa menggunakan gambar, grafik, atau diagram yang mendukung pesan dengan baik. Kemudian adalah sederhana dan jelas. Jadi hindari penggunaan alat bantu visual yang terlalu rumit atau terlalu penuh dengan informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.